keadaan perkembangan Partai Golkar per hari ini? Hancuran ya. Selevel oleh Pak Erlangga, ya opung. Siapa itu opung? Luhut Binsar Panjaitan. Ada lagi di pemerintahan Pak Bahlil. Tidak saatnya untuk melakukan upaya-upaya seperti begitu. Munas 2024, silakan kalau berminat jadi ketua umum Golkar 2024. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Sebelum ke Bang Rey ya, saya mau ke Bang Maman. Bang Maman sebagai pemilik suara, Anda setuju nggak dengan tadi teknis ya, udah dijabarkan sebetulnya secara clear dan lancar sekali dari Bang Yoris gitu, mekanismenya. Gini Mbak, saya ini orang eksakta Mbak, Okay. saya ini engineer. Dan saya juga di komisi-komisi yang memang eksakta. Di kita tuh ada perindustrian, ada BRIN gitu ya. Inilah akibatnya kalau kita mengambil langkah, mengambil keputusan terhadap sesuatu yang masih gaib. Maksudnya? Ini kan semua ini masih gaib nih, masih baru katanya. Yang akhirnya kita berdebat, memperdebatkan kepada sesuatu yang memang masih belum pasti. Betul bahwa mungkin ada argumentasi preventif. Tetapi perlu kita kepahami, ini kita ini di ruang publik dan ruang politik. Satu manuver langkah itu akan berimplikasi terhadap image partai keseluruhan. Nah, yang ingin saya bilang bahwa saya pikir kita semua udah paham lah mekanisme-mekanisme itu, aturan baku, Munaslup, Rapimnas, apa segala macam kita paham. Ada rapat harian, rapat pleno. Saya pikir itu yang namanya kita aktivis partai, aktivis organisasi, 100% semua sama. Tetapi yang mungkin berbeda di sini dari sisi saya nggak ingin kita berandai-andai terhadap sesuatu yang memang belum pasti. Hari ini kita lihat betapa mengerikannya isu-isu yang segala macam kemarin masuk ke telinga kita. Nah sekarang faktanya juga bahwa Pak Erlangga kan keluar dari Kejaksaan Agung. Nah, Tapi ini ke depannya maksudnya tadi yang iya, disampaikan itu tadi untuk saya mencegah, bilang, preventif. harapan kita itu kita jangan masuk dulu dalam perdebatan-perdebatan yang kita belum tahu dan kita belum pasti. Karena kalau memang sesuatu yang sudah pasti kita mau buat mekanisme kan gampang Mbak. 1 minggu juga selesai kok gitu loh. Tapi kalau kita masuk ke dalam perdebatan yang sesuatu yang belum pasti, akhirnya terbangun sebuah perdebatan yang kontraproduktif gitu. Ini yang sebetulnya dari dulu, ini ingat loh dalam tempo kurang lebih 8 tahun ini kita menghadapi tiga dinamika ini loh. Mungkin tadi tadi Mbak Nana udah bilang kan, Mbak Nana jadi CNN ini udah berapa kali nih menghadapi. Ada waktu itu Pak Ical, lalu Mas Nov, lalu sekarang Erlangga. Ancol, Bali. Dengan tematiknya, tema-tema yang berbeda, ya macam-macam lah tema-temanya berbeda. Tapi poinnya semua itu kalau saya ada satu pattern yang sama. Kita masuk ke dalam sebuah perdebatan yang kontraproduktif terhadap sesuatu yang memang belum pasti. Akhirnya menggiring opini publik ataupun pergerakan politik kepada sesuatu tadi. Munaslup lah, Maksud kita DPD 1, kita ini konstituen pemilik lapangan loh. Kita ini yang ngurusin di lapangan. Kita harapannya udah deh, ini urusan hukum lah, apa segala macam itu belum pasti. Ini kan semua baru perdebatan. Nah, harapan kita jauh lebih bagus perdebatan-perdebatan yang tadi kita bahas dalam perdebatan internal daripada dalam perdebatan ruang publik seperti ini. Jadi 34 DPD 1 semua suaranya? Kenapa? 34 DPD 1 semua suaranya? 38 DPD 1 suaranya? Sampai hari ini kita pada satu tekad bahwa kita ingin fokus pileg, fokus pilpres, dan yuk kita sama-sama yuk kita bersatu, kita bergandengan tangan, kita geser dulu perdebatan yang tadi sesuatu yang belum pasti menjadi perdebatan yang jauh lebih konstruktif sih. Harapan kita seperti itulah. Jadi misalnya 6 bulan ini sebetulnya saatnya kita bicara tentang bagaimana penguatan badan saksi, bagaimana mempersiapkan logistik partai, tempur segala macam, bendera segala macam. Seperti itulah harapannya kita sebetulnya. Saya mau putarkan ya, saya mau bacakan satu pernyataan dari salah satu menterinya Pak Jokowi yang sudah siap maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ini ada pernyataan dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kita baca bersama. Sebagai kader Golkar, ketika melihat partainya dalam kondisi yang membutuhkan uluran tangan kader yang merasa bertanggung jawab, saya yakin semua akan punya perasaan itu, tapi lewat mekanisme yang jelas sesuai organisasi. Selanjutnya,
Pak Bahlil, menterinya Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak mau cawe-cawe lah untuk urusan Golkar. Beliau nggak. Saya mau ke Bang Rey ya. Bang Rey, melihat konstelasi politik ini agak sulit ya. Dalam waktu beda 2 hari, Menko Marves Pak Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap maju sebagai Ketua Umum Golkar. Kemudian Pak Bahlil Lahadalia dalam pertemuan dengan beberapa pemerhati juga menyatakan saya siap maju menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Ini bisa dimaknai ada keterkaitan dari istana nggak sih dalam Munaslup ataupun pelengseran Ketua Umum Partai Golkar ini? Karena kalau yang kita dapat informasi, siapapun yang menjadi Ketua Umum Partai Golkar itu harus mendapatkan restu dari istana. Ya kalau istana saya kira jelas ya. Oke. Istana 2 menteri ya? Iya kalau istana. Tapi siapa istana itu kan nggak tunggal itu dulu kan. Kalau ini jelas anginnya dari istana kan. Dan oleh karena itu kelihatan sangat cepat membesarnya kan. Oke. Bersamaan dengan itu memang ada proses hukum juga yang tengah dihadapi oleh Pak Erlangga gitu. Jadi oleh karena itu kelihatannya amat sangat serius hanya dalam konteks 2-3 hari ini sudah langsung membesar karena begitu diutarakan pertama kali oleh Pak Lawrence, lalu disambut oleh Pak Luhut, kemudian juga oleh Bahlil, jadi nih barang. Ini persis seperti terjadi sebelumnya kalau kita flashback ya dengan kasus yang menimpa P3 kan. Hanya dalam ukuran berapa nggak hari lama ya, 1 minggu. Ya, itu kejadian dan ternyata smooth gitu. Nah kenapa itu bisa terjadi? Ya karena besar dugaan kita karena anginnya memang dari istana gitu. Oke. Nah istana ini siapa? Ya sekarang yang kelihatan adalah Luhut Binsar Panjaitan, ada Bahlil dan seterusnya. Mungkin nggak 2 menterinya Pak Jokowi menyatakan maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar, kemudian mereka nggak izin sama Presiden. Pasti mereka izin dan udah dapat paling nggak dipersilahkan begitu ya? Ya itu kita nggak tahu. Nah apakah karena ini atas kemauan sendiri dari dua-duanya, Pak Luhut dan juga Bahlil gitu ya, atau itu karena sepengetahuan Pak Jokowi, atau bahkan atas restu Pak Jokowi, kita nggak tahu. Ini tidak bisa kita baca sekarang, tapi kalau ini terus menggelinding, saya kira akan sangat mudah untuk mengaitkan apakah tanda kutip Pak Jokowi berada di belakang semua skenario ini atau tidak. Gitu. Oke, tapi menurut Anda kalau memang ada istana di balik Munaslup, kemudian di balik pelengserannya Pak Erlangga, ini karena sikap Partai Golkar yang belum menentukan pilihan di Pilpres 2024. Ini memang betul kaitannya Golkar bingung mau dibawa ke Gerindra dengan Pak Prabowo atau dengan PDI Perjuangan ke Mas Ganjar. Pertanyaanmu itu sebetulnya dapat diringkas dengan apakah alasan-alasannya objektif atau tidak kan? Sebetulnya gitu. Kalau dilihat dari ini ya saya kira 2 dari 3 yang disebutkan tadi oleh Pak Ridwan itu memang objektif. Bahkan saya sudah mengatakan ini jika 6 bulan yang lalu. Nggak mungkin Golkar itu akan besar kalau tidak Erlangga memilih 2 hal. Pertama adalah terjun langsung sebagai calon presiden, gitu ya. Atau kalau tidak, memang menyerahkan itu kepada orang lain, dia fokus jadi menteri. Nggak bisa setengah-setengah saya bilang kan, mau jadi calon presiden bersamaan duduk sebagai Menko, Menko pula gitu loh. Jadi bukan menteri yang sama seperti Pak Abu Rizal Bakri dulu ya. Betul, bukan menteri yang berhubungan langsung dengan masyarakat, misalnya menteri desa kah, ya kan, antara menteri sosial kah dan seterusnya, sehingga pamor mereka akan sangat sulit. Saya kira bahkan 8-9 bulan yang lalu saya menyampaikan itu di beberapa pertemuan dengan kader-kader Golkar, nggak bisa gitu. Nah oleh karena itu kalau disebut itu tadi misalnya soal elektabilitas yang menurun, ya target untuk menjadikan Pak Erlangga sebagai calon presiden dan seterusnya itu objektif menurut saya gitu. Nah tetapi yang objektif ini juga tentu tidak semuanya juga berdasarkan itu kan. Ada bagian-bagian lain yang berkaitan dengan objektivitas itu. Diantaranya adalah apakah misalnya bersamaan dengan objektivitas di dalam tubuh Partai Golkar itu ada keinginan besar dalam hal ini misalnya istana gitu. Bang Ridwan, apakah memang sikap Partai Golkar yang belum jelas ke Gerindra atau ke Pak Prabowo dan ke Ganjar atau PDI Perjuangan itu menjadi salah satu alasan didorong untuk pergantian ketua umum, karena ketua umumnya nggak kunjung menetapkan pilihan ini? Kita Dewan Pakar tidak minta penggantian, mendeklarasikan. Dan saya pribadi tanggal 29 Juli 2022 saya minta Erlangga mengundurkan diri kabinet. Setelah itu saya dipanggil oleh Dewan Etik, ketua fraksi dilaporkan ke MKD. Saya hadiri semuanya, saya jelaskan. Seperti yang Pak Rangkuti sampaikan, tidak mungkin dia sebagai ketua umum partai juga kabinet. Pasti salah satu ada yang jeblok. Yang jeblok partai sekarang. Nah itu. Tapi karena waktu itu Pak Erlangga bilang, Ridwan kita kerja untuk rakyat, ya udah saya. Tapi ini berarti nggak berkaitan dengan sikap Partai Golkar yang belum jelas di Pilpres ya? Ya itu pastilah. Itu pasti. Karena apa? Ya karena Pak Erlangga, ya hasil surveinya gimana? Kan tidak mungkin. 0,2. 0,1, 0,7.
0,7. Oke. Tidak sampai 1%. Ya, saya ke Bang Nurdin lagi. Iya. Bang Nurdin, tapi dengan informasi yang kita dapatkan juga sebetulnya Pak Erlangga sudah tegak lurus lah dengan Presiden Jokowi begitu. Kira-kira menyerahkan keputusan Partai Golkar ikut saja dengan keputusannya Presiden Jokowi. Itu posisinya gimana nanti? Apakah bisa tetap digoyang? Kalau Pak Erlangga secara pribadi mau sebagai ketua umum Golkar, ya memang sangat dekat juga dengan Presiden. Ya, dan karena Pak Erlangga sudah menyatakan dan kita semua setuju ya bahwa Golkar mendukung penuh kepemimpinan Pak Jokowi dalam melaksanakan seluruh prosesi pembangunan, mekanisme pemerintahan. Golkar itu adalah terdepan mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi untuk internal partai, ya tentu kita tidak mengharapkan Pak Jokowi mengatur-atur Golkar, dan saya yakin Pak Jokowi tidak ikut mengatur-atur Golkar. Itu ada di tangan Pak Erlangga sendiri. Tapi dengan dua menterinya persoalan mau maju? karena koalisi, kemudian beliau berkonsultasi, seperti itu normal dalam proses demokrasi kita di era politik partai. Tapi begini, ada yang menarik dari Bang Yoris tadi ya, termasuk Pak Ridwan, bahwa beliau ini bukan mau menggagas Munaslup, enggak. Kalau saya tangkap dari beliau bukan itu. Terus? Beliau bagaimana melihat keadaan ini ada sebuah perbaikan. Nah, diminta formulanya yang paling bagus Bang Yoris tadi. Ketua Dewan Penasehat Pak Luhut, Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Kehormatan, duduk dengan Pak Erlangga. Mari membicarakan ini. Ini kondisi kayak begini, mau jadi capres terus atau tidak, nyatakan. Nah, sekarang bagaimana kita membesarkan Partai Golkar? Ini sebuah formula yang sangat bagus. Dan ini tadi Pak Bahlil, ini pernyataannya normatif. Normatif itu, bukan sesuatu yang beliau mengatakan bersedia untuk membantu Partai Golkar sesuai mekanisme. Juga tidak mau kalau sesuatu yang menciptakan hal-hal yang bisa terjadi perpecahan di Partai Golkar. Jadi ini juga bisa duduk sama-sama. Pak Bahlil bisa membantu misalnya di Indonesia Timur karena beliau dari sana, bagaimana membesarkan Golkar, bagaimana menangkan pileg. Ini sebetulnya sebuah atensi ya yang perlu kita respon dari DPD Partai Golkar. Saya kira ini rahasia terbesarnya. Pertama kan kalau kita menyebut ada istana yang masuk ke sini, istana ini bukan person ya. Jadi kita bilang istana lah, kita nggak tahu siapa lah ya. Ininya. Kan kita kenal selama ini pada Erlangga ada orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Harus kita ingat ketika Pak Erlangga menggagas KIP, dasarnya itu bayangan kita karena KIP disediakan untuk salah seorang yang besar kemungkinannya didukung oleh Pak Jokowi dalam ini Pak Ganjar Pranowo kan. Sampai kemudian sekarang anggotanya milih jalur sendiri gitu. Nah oleh karena ini menurut saya, mengapa dalam situasi kayak begini kok tiba-tiba ada tangan istana yang membuat permasalahan dalam internal Golkar ini begitu cepat membesar gitu. Ini memang rahasianya gitu loh. Nah, itu bukan tiba-tiba. Itu bukan tiba-tiba. Saya punya feeling politik bahwa itu bukan kemauan daripada Bang Luhut. Tapi ada mungkin kadang-kadang Golkar, ternyata sudah diakui Bang Ridwan tadi. Itu yang mendorong. Jadi kalau tidak dorongan, saya yakin juga tidak respon dari beliau itu. Nah, termasuk Bahlil, pasti ada orang yang mendorong itu. Bukan keinginan dia. Jadi saya tidak yakin bahwa ini karena ada pesan dari istana. Gitu. Tapi Mbak Maman sebagai pemilik suara ya, teman-teman di DPD 1 melihat Pak Luhut dan Pak Bahlil kalau misalnya nanti mereka menjadi calon ketua umum, bagaimana penerimanya di internal Partai Golkar? Gini Mbak, saya tidak mau, dari awal saya tegaskan kembali, saya tidak mau masuk ke dalam perdebatan yang memang belum pasti. Perdebatan yang masih andai-andai. Yang pasti hari ini suasana kebatinan kami, Ketua DPD 1 seluruh Indonesia, ingin kita semua fokus kepada kontestasi pileg dan pilpres. Jadi nggak perlu ada. Waktu tinggal 6 bulan lagi, artinya banyak hal yang harus kita pertimbangkan, banyak hal yang harus kita pikirkan daripada hanya sekedar pada perdebatan yang tadi belum pasti. Toh juga tadi disampaikan kan bahwa ya Bang Luhut juga belum pasti juga, Bahlil juga belum pasti juga. Jadi artinya ngapain kita mesti harus berdebat pada ruang hampa yang saya lihat kita kayak capek kita ngabisin energi sendiri. Nah, artinya apa? Dan saya pikir sebetulnya oke lah ini sudah terjadi, tapi ingin saya tegaskan, silakan aja tanya dari DPD 1. Kita kan sekarang sudah mulai pasang atribut, mulai penguatan saksi dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir Mbak, yang kedua. Nah, akhirnya jadi kayak begini. Kalau kita masuk dalam perdebatan yang memang kalau bahasa saya itu perdebatan gaib ya. Ya akhirnya ditarik-tarik seakan-akan ada konfrontasi antara Golkar dengan istana. Terbentuk kan jadi kesannya kayak gitu. Padahal sebetulnya menuju 6 bulan ke depan ya kita butuh membangun komunikasi politik dengan semua pihak. Karena
suka atau nggak suka, kontestasi Pileg dan Pilpres ini adalah sebuah kontestasi hajatan 5 tahun yang harus betul-betul kita persiapkan secara matang. Oke. Bang Rey, saya mau Anda memotret ya. Tadi pemanggilannya Pak Erlangga di Kejaksaan Agung 7 bulan sebelum pemilu. Ini banyak sebetulnya yang mengaitkan muatan politisnya sangat tinggi. Jadi kalau dari segi organisasi untuk menggelar Munaslup kan diperlukan 2/3 aspirasi ataupun dorongan dari DPD 1. Tapi kalau tadi saya baca, saya lihat kalau menurut klaimnya Bang Maman, DPD 1-nya masih adem ayem aja. Jadi mekanisme organisasi agaknya sulit. Melalui mekanisme hukum dengan mengaitkan kasus ini. Kalau ini mengandai ya, tentu saja. Kalau kasus hukumnya nanti jelas dan kebetulan negatif gitu, ya saya lihat sebetulnya perdebatan ini nggak akan terjadi juga. Itu otomatis akan terjadi seperti yang dibayangkan tadi oleh Bang Yoris tadi kan, dengan sendirinya. Saya kira susah mempertahankan jabatan ketua umum menghadapi pemilu dengan status yang negatif, kira-kira gitu. Bahkan dalam kondisi positif pun tanpa kasus ini, Golkar mengalami degradasi, turun sekali gitu. Apalagi dalam kondisi ketua umumnya sedang tidak bagus posisi hukumnya misalnya begitu ya. Oleh karena itu dengan sendirinya maka perdebatan ini nggak akan muncul. Itu akan muncul dengan sendiri apa yang disebutkan oleh Bang Yoris tadi. Tapi saya sebetulnya mau tanya nih satu. Objektif nggak sih sebetulnya alasan untuk mendorong secepatnya Golkar itu menyebut nama presiden atau wakil presiden? Begini, kita lihat Mas, kalau tadi pertanyaan objektivitas, kita harus lihat faktor histori loh. 2 pemilu terakhir, keputusan pengambilan capres cawapres itu pasti di detik-detik terakhir. Nah ini kita bicara fakta politik loh, kita bukan bicara andai-andai loh. Hampir tidak pernah ada keputusan pencapresan ataupun pencawapresan itu diambil 2 bulan 3 bulan sebelumnya. Rata-rata itu hamin 1 minggu. Nah ini, artinya ada ruang yang masih bisa dipakai untuk sebetulnya kita Golkar untuk ya kalau bahasanya berkompetisi, membangun komunikasi politik dengan semua kandidat sebetulnya. Tapi konsekuensi dari situasi ini, kalau kita harus lihat damage politiknya, ruang itu akan semakin tertutup. Itu yang saya bilang. Jadi sekarang kondisinya gini. Tapi keputusan gini Mbak Nana, 2 yang disampaikan Mas Maman tadi itu tidak ada keputusan Munas bahwa Erlangga calon presiden. Makanya kita Golkar terakhir. Kalau ini diputuskan di Munas. Ini permasalahan. Tapi kan tadi sudah disampaikan oleh Bang Nurdin bahwa secara tertulis penentuan capres-cawapres itu oleh Pak Erlangga. Jadi kalau misalnya di ujung hamin 1 hari sebelum pendaftaran, kemudian Pak Erlangga mendapatkan mandat untuk menentukan capres-cawapres bisa? Itu juga tidak mungkin. Bisa gini. Golkar ini kan tidak punya golden ticket, gitu, ya kan? Dia harus berkoalisi. Gitu. Nah, oleh karena itu sekarang kan ada 2 partai yang belum menentukan capres-cawapresnya, capresnya, yaitu PAN dengan Golkar. Maka kita mendorong Pak Erlangga untuk membentuk poros baru. Dan itu senada juga dengan rekomendasinya Dewan Pakar gitu. Dan ini yang terus masih intens sekali ini dilakukan itu. Yang kedua, kalau ini tidak bisa, maka cawapres. Dan ini kalau kita lihat pergerakan Pak Erlangga itu sangat dinamis. Dia bertemu Pak Ganjar, bertemu Pak Caimin, bertemu dengan ini. Nah, itu ya tentu juga ada batas waktu. Dan beliau sudah memberi batas waktu sesudah 17 Agustus. Tidak akan melampaui melewati Agustus. Jadi kalau misalnya nanti sebelum 17 Agustus Pak Erlangga memutuskan arah dukungan Golkar ke Capres A dan ke Cawapres A, meskipun beliau yang bukan menjadi kandidatnya? Ya, tentu yang harapan kita adalah pertama dia menjadi Capres, berpasangan dengan PAN. Itu harapan kita itu. Nah, kalau itu tidak terjadi maka Cawapres. Cawapres Ganjar atau Cawapres Prabowo. Kalau itu nggak terjadi juga? Ya, itu mengembalikan kepada Rapimnas. Nah, menyampaikan kepada Rapimnas bahwa karena kita tidak punya koalisi, kemudian masing-masing capres ini sudah memiliki pasangan, maka kita mendukung ini, itu sekarang Rapimnas. Kalau itu ntar jawabannya tanggal 17 Agustus. Saya mau bahas ya soal kasus hukum. Sesudah 17 Agustus. Sebelum 17 Agustus saya mau bahas kasus hukumnya Bang Yoris. Kalau misalnya nanti status hukumnya kemudian tidak masalah begitu ya, alias aman, apakah harus juga tetap rekomendasi itu dijalankan, maksudnya duduk bersama untuk memikirkan nasib Golkar ke depan? Kan sebetulnya aman-aman aja kalau misalnya status hukumnya ini aman. Saya kira begini, kita jangan berbicara sekarang bahwa masalah Golkar ini dibicarakan kalau Erlangga tidak ada masalah. Ini kan nggak ada. Saya mau setuju dengan Maman. Masalah Golkar sejak dari 2017 sampai dengan ini hari, Erlangga itu kan sudah menjabat lebih dari 5 tahun. Nah kita lihat prestasi yang dia buat,
dengan komitmen-komitmen baik itu Munaslup maupun Munas, ini kan mengalami degradasi kita kan. Saya ambil contoh begini, kalau kita mau lihat, kita pakai parameter begini, aset Golkar yang harus solid terhadap keputusan Munas untuk mendukung Erlangga, saya ambil contoh. Itu kita punya ada aset ini, Maman, Rizwan, itu ada 85. Ya. Ini kan harus kan, itu kan 12,7% kan. Itu harus Ya. bareng dengan elektabilitasnya Erlangga. Sekarang elektabilitas Erlangga kan 0,2%. Ini kan nggak sebanding. Ya. Berarti ada sesuatu di sini. Itu yang perlu bapak-bapak ini baik DPP, senior-senior duduk membahas. Ada apa? Kemudian menentukan sikap karena waktu sudah tidak lama Tapi lagi. ini DPD 1 sebagai pemilik suara ada ayem aja. Gini, kalau itu saya memahami psikologis. Mbak Pak. Nana. Begini, Pak. Jadi begini, psikologis semua kader-kader yang ada sekarang itu, ini sedang berproses dalam DCS, Bos. Oke. Tunggu DCT. Oktober. Ya. Begitu DCT keluar tinggal 4 bulan. Jadi ini saya bilang sulit, makanya saya bilang ini agak dilematis, tapi kita perlu untuk ada satu breakthrough, terobosan untuk menentukan siapa figur yang bisa membawa partai ke depan dalam kurun waktu sampai dengan 2000. Jadi menurut Anda Erlangga nggak bisa? Bukan bukan figur yang cocok? Ya paling cocok sekarang itu dari semua yang kita lihat inventaris itu Bang Luhut. Oke, jadi Anda mengaku itu ya, bahwa hanya seorang Luhut Binsar Panjaitan yang punya Saya pribadi yang sudah di luar tidak dalam yang punya capacity untuk bisa membawa Golkar sukses di 2024. Iya, kalau saya Bang Luhut. Sikat saja 1 menit saya mau Jadi kita gini, jeda. DPP Partai Golkar ini bermasalah. Kalau tidak bermasalah, tidak ada rapat Dewan Pakar. Oke. Ya, Karena kita selama ini tiap 3 bulan ya tenang-tenang aja. biasa aja. Pada saat 20 orang itu berbicara, nilainya tidak ada yang biru, merah semua kepada DPP Golkar termasuk Erlangga. Oke. Artinya sama dengan yang dirasakan oleh Bang Yoris. Oke. Nah itulah masalahnya. Tapi ini kenapa baru disampaikan 7 bulan jelang pemilu gitu Bang? Bukan. Berisiko nggak nih? Bukan masalah itu. Kalau tidak disampaikan tambah hancur lagi. Oke. Makanya kita keluarkan. Kita tidak mau bilang Munaslup itu kan terlalu Tapi kasar. mestinya Bang Ridwan ya. Sebentar. Kalau penilaian Dewan Pakar seperti itu, Iya. mestinya tertulis. Loh, tertulis? Enggak. Kalau rekomendasinya itu bagus-bagus saja Loh. rekomendasi itu. Oke. Mestinya Oke. dirumuskan dulu narasinya dulu, rumuskan dulu latar belakang sampai ke rekomendasi. Bahwa berdasarkan penilaian Dewan Pakar DPP itu begini-begini, semua negatif. Kalau itu yang kita lakukan pasti ada rapat pleno DPP. Oke, Tapi saya- itu enggak ada ya. Jadi sebetulnya normatif saja rekomendasi. Oke, Dewan saya harus Pakar. jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas lebih dalam bersama dengan teman-teman mahasiswa bagaimana mereka melihat Partai Golkar yang katanya partai anak muda, tapi ini udah berkali-kali pemilu usia Munaslup pergantian ketua umum. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.